Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jika kita berbicara tentang kurikulum, maka sebetulnya kita sedang berbicara tentang jantung pendidikan. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Bahkan bisa dikatakan jika tidak ada kurikulum, maka pembelajaran di sekolah tidak bisa berjalan dengan baik. Lantas, kenapa kurikulum yang dikatakan sebagai jantung pendidikan harus berubah? Apa yang melandasi kurikulum harus berubah? Tentunya ada beberapa alasan. Namun, sebelum itu mari kita flashback kurikulum apa saja yang pernah diterapkan di negeri ini, supaya kita tahu lebih jelas kenapa kurikulum harus terus berubah. Ada 11 kali perubahan mulai tahun 1947 sampai saat ini. Yang pertama ada kurikulum 1947 atau bisa disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1947 dibuat 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu Indonesia masih bergejolak karena agresi militer Belanda dan sekutu, serta terjadi sejumlah pemberontakan. Awalnya kurikulum ini masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan. Di dalam kurikulum ini, pemerintah mencoba merancang sistem pembelajaran bagi para pelajar di masa revolusi dengan menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Selanjutnya, perubahan kurikulum di negara ini terjadi pada tahun 1952. Pemerintah menerapkan kurikulum baru yang merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum tahun 1947. Di dalam kurikulum 1952 ini diatur tentang topik pembahasan di setiap mata pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, kurikulum ini juga mengatur satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Kurikulum baru kembali diterapkan pada tahun 1964 yang dikenal dengan Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini dirancang dengan tujuan memupuk pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, konsep pembelajaran menitik beratkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani atau disebut dengan pancawardhana. Dalam penerapan kurikulum ini, proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Berdasarkan hal itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari krida, yakni memberi kebebasan bagi siswa berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Lagi-lagi kurikulum terjadi perubahan pada tahun 1968. Kurikulum ini dibuat setelah pergantian rezim pemerintahan Orde Lama kepada Orde Baru. Tepatnya 3 tahun setelah peristiwa 30 September 1965. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum kembali berubah pada tahun 1975. Kurikulum ini diterapkan
pembahasan setelah program Rencana Pembangunan 5 Tahun tahap pertama berjalan di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien akibat pengaruh konsep manajemen by objective. Selanjutnya kurikulum kembali berubah pada tahun 1984. Di dalam kurikulum ini dikenal dengan konsep pembelajaran cara belajar siswa aktif. Kurikulum tahun 1984 dibuat karena kurikulum sebelumnya dinilai lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Di dalam kurikulum ini juga ditambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Selanjutnya kurikulum kembali berubah pada tahun 1994 dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan 1984. Dan pada tahun 2004, kurikulum di Indonesia kembali berganti menjadi KBK sebagai pengganti kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini menitik beratkan pada kompetensi 3 unsur pokok, yakni pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Perubahan kurikulum kembali terjadi pada tahun 2006, di mana pada 2006 kurikulum berubah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini diterapkan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meski kurikulum ini hampir sama dengan KBK 2004, tetapi prinsip penyusunannya menggunakan konsep desentralisasi pada sistem pendidikan. Pada tahun 2013, kurikulum kembali berubah. Yang sebelumnya adalah KTSP berubah menjadi kurikulum K13. Kurikulum K13 sendiri diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum KTSP pada tahun ajaran 2013-2014. Tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diterapkan secara terbatas pada sekolah perintis saja. Kurikulum kembali terjadi perubahan pada Februari 2022, di mana kurikulum ini bernama Kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Mendikbudristek sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Setelah kita mengetahui berbagai kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia, tentunya kita penasaran bukan? Manakah kira-kira kurikulum terbaik? Apakah kurikulum 2004, kurikulum KTSP atau 2006, atau mungkin kurikulum Rencana Pendidikan pada tahun 1964? Tentunya semuanya adalah kurikulum terbaik pada masanya. Dan perlu kita ketahui bahwa dengan adanya perubahan kurikulum bukan berarti kurikulum sebelumnya gagal. Namun, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan perlu dikembangkan serta diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik peserta didik. Saat ini ada berbagai isu baru seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan
transformasi budaya. Memaksa satuan pendidikan untuk menyiapkan kurikulum yang membantu peserta didik menghadapi dunia sesuai dengan tantangannya. Zaman telah berubah. Mungkin ketika kita masih menjadi peserta didik, cita-cita kita hanyalah menjadi dokter, menjadi polisi, dan bahkan menjadi guru. Tapi hari ini, cita-cita siswa kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Mereka ingin menjadi YouTuber, mereka ingin menjadi desainer, bahkan selebgram. Perubahan-perubahan tersebut hanyalah sebagian contoh yang membuat kita sadar bahwa dunia memang terus berubah. Maka demi menuntun kodrat murid, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan harus terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Agar dapat mewujudkan kompetensi dari kurikulum, semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Misalnya, guru terus memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Begitu juga dengan pemerintah, daerah, dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Singkatnya, mengapa kurikulum perlu berubah? 1. Agar relevan dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga adalah agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner.